Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Dr. Riki Saputra, Ketua BPH, Prof. Rusdi, dan pembawa acara juga ada Ustaz Dr. Sobhan yang tadi saya lihat sudah memberi materi, serta saudara sekalian. Saya tadi dibajak gitu ya, oleh Pak Ketua untuk datang ke sini. Jadi mubalik bajakan untuk acara besok yang cukup padat. Tadi saya berangkat dari Jogja jam 10. Nah, lalu pesawatnya ternyata sekarang ada banyak kendala, baru terbang jam 5 sore tadi. Mendarat langsung ke Lamun Ombak dan ke sini. Jadi saya masih pakaian perjalanan. Pertama tentu menyambut baik acara Baitul Arqam untuk Mubalik Muhammadiyah Sumatera Barat. Ini satu langkah yang sangat bagus menurut saya dan harus terus dihidupkan sampai ke cabang-cabang. Kenapa? Satu, sekarang ini Muhammadiyah ya, baik dalam paham keagamaan maupun pergerakan harus berfastabiqul khairat ya, dengan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya, baik di tubuh umat Islam maupun agama lain yang punya misi untuk penyebaran agama. Dalam konteks umat Islam ya memang semua kita harus bersatu ya. Tetapi kenyataan bahwa setiap kelompok, setiap golongan kan ingin menjadikan pahamnya sebagai paham yang dianut oleh sebagian besar umat Islam. Maka kelompok organisasi manapun akan selalu menyebarkan pahamnya. Agama lain juga sama kan, apalagi agama-agama Abrahamik itu kan punya misi penyebaran dimanapun ya. Ketika misalkan di Indonesia kita melihat agama lain misionaris menyebarkan agama, ya sama juga ketika di Eropa ya, itu Islam menyebarkan agama juga ke Eropa ya. Jadi sesuatu yang saya kasih nama dengan kita perlu musabaqah ya, fastabiqul khairat ya, dalam konteks tadi ya. Yang kedua, bukan itu jadi fakta sekarang ini masih terdapat masjid, musola dan jamaah-jamaah Muhammadiyah di akar rumput, di ranting gitu ya. Itu tidak begitu terurus ya, oleh mubalik Muhammadiyah, atau dalam bahasa lain keperluan jamaah yang begitu heterogen dan banyak itu tidak bisa dipenuhi oleh jumlah mubalik Muhammadiyah maupun juga mungkin kualitas mubalik Muhammadiyah, sehingga istilahnya seperti anak ayam yang kehilangan induknya, lalu karena induknya tidak ada induk lain yang datang. Nah, ayam kan nggak bisa bedain mungkin mana induk yang asli dan enggak itu ya, tapi ya itulah yang terjadi. Ada, dan dampak lebih jauhnya ada Masjid Musala Muhammadiyah yang pindah alamat. Yang tadinya dikelola oleh Muhammadiyah lalu dikelola oleh yang lain tadi. Itu realitas sih dia. Jadi kalau kelihatan uhwa itu udah dikunci, innamal mu'minuna ihwa wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Tapi realitas sosiologisnya itu. Bahkan mungkin ada yang sangat agresif gitu ya. Sangat agresif. Nah, kemudian yang ketiga,
masyarakat kita ini berubah cepat ya. Perubahan orientasi berpikir, perubahan gaya hidup gitu ya. Bahkan juga mungkin perubahan paham dan pandangan keagamaan itu sendiri. Seiring dengan munculnya dan berkembangnya demokrasi, hak asasi manusia, globalisasi, bahkan sekarang hadirnya era digital, era revolusi 4.0 yang hadir ke rumah-rumah, bahkan ke tempat-tempat tidur tanpa permisi lewat HP. Coba Bapak Ibu dan saudara kalian, kalau Korp Mubalik ini mau datang ke satu tempat gitu kan, misalkan ke Padang Panjang tempatnya Pak Haji kita yang pengusaha itu, Pak Haji Ali, Pak Haji Hidayat ya. Itu kan harus menempuh perjalanan dari sini ke Padang Panjang ya, 1 jam ya, bisa lebih kalau pas rame itu. Kemudian ketika datang ke lokasi juga kan harus diketahui gitu ya, bisa diterima bisa enggak gitu kan gitu. Tetapi lewat HP itu orang bisa berdakwah, mengirim pesan, bahkan bisa gambar-gambar porno gitu ya. Itu sudah bebas setiap saat, setiap waktu, bahkan mungkin orang di tengah tidur pun datang gitu. Bahkan sekarang ketika mau tidur orang masih main HP kan, sudah tidur juga bangun tidur ini yang dipegang itu ya. Yang merasa mesti ngerasa gitu. Jadi itu kalah dahsyatnya itu. Masuknya itu bahkan sekarang kan ya mubalik itu kalah dengan Google kan dan kawan-kawan gitu ya. Jadi sekarang mau cari doa cepat sekali kan, gitu kan. Gitu ya. Dari doa yang matsurah atau memang sesuai dengan contoh Rasulullah sampai doa mujarobat lengkap gitu ya. Nah, di tengah tantangan seperti itu, pertanyaan saya, bagaimana Mubalik Muhammadiyah hadir dan menjadi alternatif atau menjadi pilihan utama? Ini pertanyaan yang bisa jadi satu disertasi. Bagaimana Mubalik Muhammadiyah bisa diterima oleh masyarakat seperti tadi di tengah 3 tantangan tadi? Ini perlu menjadi bahan kajian. Nah, sementara ada tren selama ini, ada trennya, kecenderungan kan itu. Mubalik Muhammadiyah ini kan saking kuatnya pada teks ya, dan bayani ya. Itu lalu cara tabligh, bertablignya itu kuat sekali tekstualnya itu. Tetapi burhani dan irfaninya katanya kurang. Kalau di Sumatera Barat mungkin enggak ya, kecuali yang iya. Nah, yang bayani pun sekarang ini itu orang berlomba untuk memperkaya bayaninya itu. Satu ayat saja kan, mengkaji ayat ini, coba aja Bapak saudara sekalian itu, baca semua tafsir klasik sejak yang paling klasik atau bari sampai yang mutaakhir itu. Satu ayat saja kita bisa memperoleh pengayaan pengetahuan yang luar biasa. Nah, ditambah sekarang kalau kayak lulusan UIN ini, kan? Lulusan UIN ini dengan tafsir-tafsir mutaakhir yang orang sebut tafsir sekuler liberal gitu kan. Tapi yang sekuler liberal itu juga perlu dibaca biar tahu. Jangan-jangan malah ada kemungkinan bahwa itu bukan sekuler, bukan liberal, atau memang ada yang betul-betul sekuler dan liberal. Tapi karena sudah pikiran kita ini seperti itu, membaca pun enggak gitu kan.
lalu ikut-ikutan nyerang padahal tidak tahu isinya, gitu kan. Nah, yang bayani pun jangan-jangan ketinggalan. Akibatnya apa? Akibatnya kita semakin sempit ruang gerak kita untuk bertabligh dan diterima sebagai mubaligh yang ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa zabilhum billati hiya ahsan. Ayat ini luar biasa, mungkin Pak Sofhan mungkin ini bisa jadi satu buku kecil itu membahas ayat ini. Dan itu fondasi kita bertabligh. Kita sering melompat. Melompatnya pada hadis man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi, kan melompat. Tapi Al-Qur'annya yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu tidak menjadi bukan hanya fikih dasar asas dari fikih dakwah kita, bahkan tidak menjadi filosofi dakwah kita. Nah, akibat dari itu lalu kita ini jadi makin sempit. Saya hanya ingin menyampaikan di sini saja. Kalau di tablik umum nggak mungkin bisa disampaikan. Ini untuk batu arkam aja. 2016 hampir semua lembaga survei itu termasuk dari Al-Farol itu yang merasa terafiliasi ke Muhammadiyah itu 14,6%. Itu pun jauh di bawah yang merasa berafiliasi dengan NU, 49,sekian%. Ya, yang berafiliasi dengan NU itu kan bisa bukan NU sebenarnya, tapi kelompok-kelompok Islam yang kalau ada meninggal keluarganya lalu ada satu malamnya pengajian yasinan dan macam-macam. Dia sebenarnya bukan anggota NU, tetapi merasa bahwa anggotanya kehilangan ada orang yang mengajikan, apalagi kalau keluarganya awam kan, kaya raya. Kalau Pak Haji kan beda, kaya raya tapi awam agama. Tapi ketika ditinggal duka oleh anggota keluarganya kan merasa tentram kalau ada mengaji. Sementara Muhammadiyah kan nggak boleh mengaji, padahal sebenarnya ngaji boleh kan. Nah, tapi itu oke, kalau yasinan kan sudah ada sesuatu yang, tetapi mengaji boleh nggak sih? Nah, itu kan. Kita sempat kajian di majelis tabligh. Sebenarnya nggak masalah mengaji. Tapi akibatnya apa? Nah, kelompok-kelompok ini merasa menjadi dekat pada yang saya sebut tadi. 2021 kemarin, 2022 itu dari LSI yang merasa terafiliasi pada Muhammadiyah itu tinggal 4,6%. Saya agak mau menerima itu hasil survei itu, karena melihat tren yang tadi itu ada 3 tren. Lalu kita pimpinan, bukan hanya pimpinan tapi juga para mubaligh Muhammadiyah kecenderungannya bayani pun mungkin kalau bagi yang tidak rajin apalagi sibuk terus ke sana kemari itu tidak memperkaya baik yang klasiknya maupun yang kontemporernya. Akibatnya lalu apa yang terjadi? Kita tidak bisa lagi akrab memasuki berbagai segmen sosial masyarakat, lalu akhirnya mereka terayomi oleh yang lain. Jadi ini sebenarnya perlu menjadi di pusat saya sempat sampaikan juga strategi mubaligh ke depan. Nah, belum sekarang ada tantangan keempat, generasi milenial. Generasi milenial. Siapa di antara Bapak Saudara sekalian yang ada di tempat ini yang akrab dengan komunitas milenial? Mereka yang usianya ada yang kelahiran 80, ada kelahiran 90, lebih-lebih kalau yang kelahiran 2000 ya.
2010 ya, 2000 ya, udah usia berapa sekarang kalau 2000? 22 tahun. 22 tahun. Generasi ini itu sudah generasi Android. Android itu ya hasil dari ini. Orang tuanya itu ini. Ya, orang tua ideologisnya. Orang tua biologisnya ya semua juga. Jadi siapa di antara kita yang bisa masuk dan diterima di situ? Nah, maka muncul sekarang kan mubalik-mubalik baru yang memang diterima milenial, tapi ilmunya terbatas, tapi populer. Nah, di satu pihak seperti hukum pasar bahwa para mubalik ini diterima begitu rupa, tapi di pihak lain sebenarnya seperti ngasih obat, itu hanya ngasih obat generik yang memblok rasa sakit, tidak bisa general check up. Sementara yang bisa general check up itu sudah generasinya bukan milenial, kolonial, dan itu pun sudah sempit. Nah, ini tantangan baru. Saya gelisah betul ya, Pak Ketua, saya gelisah karena tidak ingin Muhammadiyah yang hebat alam pikiran ini, hebat karya-karyanya, hebat amal usahanya, dan hebat tugasnya orang-orangnya, itu kelamaan menjadi fi'ah qalilah. Padahal apapun untuk dakwah, untuk kepentingan Islam itu, umat itu penting, kan gitu. Islam jaya itu kan bisa sampai merambah Eropa Barat sebagian ke Prancis, Spanyol gitu kan, kemudian ke Balkan, Rusia gitu kan, sampai ke Asia Tenggara, sehingga waktu itu Islam menjadi agama kosmopolitan. Tapi ada tren menarik justru di Barat kan, di Eropa, hasil the Pew Forum. Itu nanti tahun 2003, sejak dari 2035 sampai 2055 itu akan terjadi pergerakan di mana Islam bisa menggeser posisi agama Kristen Katolik di Eropa. Biarpun Islamofobia tinggi. Tapi jangan-jangan di negara-negara Islam malah sebaliknya, karena pola dakwahnya seperti itu. Di Eropa Barat dipaksa Islam untuk beradaptasi dengan Eropa kan gitu, yang oleh Tariq Ramadan disebut sebagai al-badil al-thaqafi, gitu. Memberi alternatif kebudayaan. Nah, ini bisa terjadi sampai dia menyawarkan ketika Cat Stevens masuk Islam itu kemudian berubah nama jadi Yusuf Islam ya. Yusuf Islam. Dia sebenarnya agak kecewa. Cat Stevens mestinya nggak usah mengubah nama gitu. Tetap aja Cat Stevens. Toh kalau jadi Islam kan masuk surga juga kan gitu. Nah gitu. Dengan nama Barat. Dan waktu itu juga dia berubah pakaiannya menjadi bagian ala Arab. Dia sebenarnya ingin Cat Stevens tetap aja seperti orang Inggris. Dan sekarang gelombang baru itu muncul itu. Islam Eropa. Jadi orang Eropa ingin menerima Islam, tapi ya Islam dengan culture Eropa, ya. Kan nggak masalah sebenarnya. Jadi, tapi juga kan ada universalitas. Sementara di Indonesia bisa sebaliknya gitu. Islamnya lalu menjadi kehilangan culture-nya yang dalam tradisi Minang kan antara budaya dengan syariat itu nyatu kan, ya, adat bersendi sara itu, cara bersandi kitabillah itu kan integrasi sebenarnya. Nah, saya karena pengantar itu ya memberi tantangan itu aja, supaya saudara sekalian semuanya ikut gelisah juga, ya. Dan dengan gelisah kan kita lalu menjadi berusaha untuk cari ilmu sedalam-dalamnya, cari metode sehebat-hebatnya, untuk kemudian yang ketiga, korp mubalik itu apapun nanti harus praktek di lapangan. Masih
Sidik ya, Mas Sidik sama Mas Anggit yang di Sungkur Kudus itu kan juga punya pengalaman tidak mudah itu bagaimana hadir berdakwah di sana, ditugaskan oleh Buya Syafi'i Ma'arif gitu kan. Kita bahas sedikit untuk HW. Oh ya, selamat datang untuk HW. Ya, silakan. Jadi buat Mubalik Muhammadiyah ini kompetisinya tinggi. Nah, tadi soal afiliasi ya, soal afiliasi. Nah, ini yang terakhir saya ingin menyampaikan, generasi baru NU ini itu berbeda dengan generasi lama. Dulu kan sering disebut kaum sarungan, kaum tradisional. Mereka sekarang nggak tradisional lagi. Sarungan tetap, ya, sarungan tetap. Tapi mereka sudah rujukannya kitab klasik, kitab mutaakhir. Bahkan ada yang liberal sekuler. Dan kita habis waktu hanya untuk menghadang-hadang mereka, padahal biasanya nggak banyak juga. Orang Muhammadiyah ini jadi sibuk ngurus orang lain, lupa memperkaya diri. Ya, lupa memperkaya diri. Karena kan yang selalu kita awas ancaman, sebenarnya kita juga tidak hadir untuk memberi alternatif. Nah, jadi padahal ya kalau lawan yang liberal sekuler, bikin aja Islam yang sebagai alternatif yang lebih baik. Islam itu kan luar biasa yang kita sebut dinul hadar, agama yang punya perspektif kemajuan, yang wahyu pertamanya Iqra. Jadi kenapa gelisah? Jujur saya tidak pernah takut dengan sekuler liberal, karena saya yakin Islam melampaui itu. Tetapi kenapa kita menjadi gelisah? Karena boleh jadi bahwa tempurung kepala kita ini sudah terbatas. Lalu yang ada ya tadi mu'arodoh, tapi juga tidak melakukan langkah-langkah yang bersifat al-badilah, itu memberi alternatif. Maka pesan saya ya nanti Pak Ustadz Sofan dan teman-teman nanti yang membimbing terus, jadikan Korab Mubalik ini dan Baitul Arqam ini untuk muhasabah kita. Jangan kita merasa sudah selesai dan sudah final, baik keilmuan kita maupun mungkin prestasi kita bermubalik, bertablik. Jangan-jangan kita sudah banyak ketinggalan tadi. Jujur, sekarang generasi NU baru, bahkan yang sebenarnya sudah generasi di bawah Pak Sofan Karim gitu ya, ya generasi saya, mereka sudah fasih itu bicara yang klasik maupun modern dan masuk ke berbagai struktur di pemerintahan, di legislatif, di lembaga-lembaga auxiliary. Itu pertumbuhan yang luar biasa. Nah, ini mohon betul menjadi kajian mendalam dari para mubalik kita, agar kita bisa menjadi mubalik alternatif yang jadi rujukan. Kalau dakwah itu kan harus semakin menyebar dan menyeluas, sehingga kita bisa, taruhlah kalau Muhammadiyah punya misi terbaik tentang Islam untuk khairul ummah, ya kan akan mulia kalau kita bisa masuk ke banyak segmen masyarakat. Bukan malah kita bangga bahwa kita ini semakin sedikit binaannya kan gitu. Nggak apa-apa sedikit tapi berkualitas. Ya banyak berkualitas, karena apa? Urusan dakwah kan memang urusan untuk menanamkan pemahaman. Jadi silakan ini menjadi agenda untuk Korab Mubalik, dan memperbanyak juga. Jangan sampai ada banyak cerita masjid-masjid kita kekurangan imam, kekurangan mubalik. Di Pulau Jawa masih terasa juga itu. Hari Jumat itu misalkan tahu-tahu kan sudah rutin itu, khatib tidak datang.
Akhirnya yang selalu ada cadangan dan cadangannya dia terus, gitu ya. Cadangannya dia terus itu ya. Jadi supaya itu tidak terjadi, maka Qorok Mubalik juga memperbanyak. Yang terakhir dalam konteks ini untuk teman-teman HW juga, ya, kader Muhammadiyah itu dulu terkenal dia selalu hadir di masyarakat dalam berbagai kepentingan, bukan hanya kepentingan dakwah. Kalau ada orang meninggal, baik perempuan atau laki-laki, itu ya kader-kader muda Muhammadiyah yang ikut pemulasaraan jenazah, penyelenggaraan jenazah, mengurus, merawat, memandikan dan lain sebagainya. Yang itu ilmunya kan kelihatan sederhana, tapi nggak banyak orang menguasai itu. Jadi tahu orang meninggal aja kan susah. Ya. Ini sudah meninggal apa belum? Gitu. Tapi dulu ahli-ahli loh orang-orang Muhammadiyah, anak-anak muda itu. Kalau soal bencana insya Allah lah hebat ya. Tapi untuk keperluan-keperluan lagi, termasuk untuk integrasi sosial, menyatukan masyarakat. Apalagi di Sumatera Barat itu kan hampir setiap orang itu merasa Muhammadiyah, biarpun saya tidak tahu sekarang apa masih seperti itu kan, gitu. Ya. Jadi ini termasuk yang putri-putri HW ini jadilah kader-kader yang memang bisa membersamai masyarakat, dan akibatnya apa? Itu bentuk dakwah bilhal juga. Kalau tidak menguasai ilmu agama tetapi bisa hadir bahwa tenaga pikirannya itu terasa diperlukan oleh masyarakat setempat, itu kan dakwah juga. Apalagi nanti kolaborasi antara Qorok Mubalik Muhammadiyah dengan HW, dengan tapak suci. HW tapak suci itu bisa diterima di banyak kalangan, gitu kan? HW dan tapak suci itu bisa diterima banyak kalangan, termasuk tapak suci kan. Banyak anak-anak yang keluarganya tidak Muhammadiyah, tapi karena sekolah di Muhammadiyah atau tertarik dengan tapak suci, dia ikut tapak suci. Nah, ini perlu menjadi agenda juga untuk terus menyebarluaskan pelaku-pelaku pergerakan, sehingga HW, tapak suci, Qorok Mubalik Muhammadiyah itu lalu menjadi orang-orang yang ya khairun nas anfa'uhum linnas kan itu salah satu kualitas terbaik manusia yang dalam Ibnu Katsir itu salah satu ciri dari khairul ummah itu ya meminjam dari Ibnu Abbas, ya khairun nas anfa'uhum linnas. Dan itu dasar sebenarnya kalau filosofi itu kita pakai. Kalau HW, anak-anak muda Muhammadiyah, angkatan muda Muhammadiyah, apalagi Mubalik Muhammadiyah kan sudah punya ilmu khusus tentang tabligh, tentang agama, menjadi ar-rasyidun fil ilm, atau setidaknya orang yang menguasai ilmu agama, yang faqih dalam hal agama. Itu nanti ketika merasa diperlukan oleh masyarakat dan masyarakat memerlukan kita, saya pikir dampaknya luas bagi Muhammadiyah ke depan. Sehingga 3 tantangan tadi itu insya Allah lama-kelamaan akan teratasi oleh kita. Nah, ya kuncinya satu, harus ada kemauan untuk terus belajar meningkatkan pengetahuan kita tentang agama dan pengetahuan kita tentang kehidupan dan ilmu-ilmumu. Yang sudah punya basic ustadz ilmu agama, ya belajar juga ilmumu, baca-baca lah setidaknya. Kalau mau belajar filsafat sama rektor kita, ya kan gitu. Ya 1-2 kali misalkan kan kursus tentang kefilsafatan. Jangan terus belum apa-apa sudah haram belajar filsafat, nanti sesat. Ya memang kalau kualitasnya gampang disesatkan, ya belajar apapun jadi ke bawah-bawah terus.
gitu kan. Jadi orang takutan itu akhirnya ya kayak mau nyebrang itu, coba cuman 2 meter itu, karena takut nggak bisa lompat malah ke tengah. Nah, itu coba kalau berani nekat ya sudah, lama kelamaan nekat jatuh tapi akhirnya biasa itu. Jadi perlu ilmu antropologi, nanti perlu ilmu siasat ini ke ketua kita ya, bagaimana bersiasat dengan tetap punya prinsip tetapi muamalahnya tercukupi gitu kan. Nah, itu hal-hal yang diperlukan. Jadi belajar. Karena kalau tidak belajar kita akan kalah. Yang kedua, kita harus punya spesialisasi masing-masing untuk hadir di tengah masyarakat. Ilmu dan profesi yang saudara sekalian miliki itu akan menjadi kekuatan kalau kita makin punya kemampuan spesialis yang diperlukan oleh masyarakat. Ya syukurlah kalau bisa niru Pak Haji kita belajar entrepreneur. Apalagi kan Minang ya tradisinya tradisi entrepreneur. Masa sekarang kalau jadi tradisinya jadi pegawai negeri enggak, jadi entrepreneur enggak. Dan, kalau jadi pegawai negeri itu kan dulu ada cerita gini. Di pusat-pusat wirausaha di mana Muhammadiyah kuat. Kalau di Jawa itu misalkan di Pekalongan, Pekajangan, satu yang dulu Sultan Mansur pernah tinggal di sana dan Hamka juga pernah ikut beliau. Katanya dulu karena di situ tradisinya wirausaha, jadi orang-orang kaya itu mesti orang Muhammadiyah. Karena di situ juragan itu saudagar batik. Saya ada saudara di sana. Itu kalau ada anak gadis itu kecil, itu nangis, ditakut-takutinya apa? Kamu jangan nangis, nanti tak nikahkan ke pegawai negeri. Ya. Jadi anak gadis itu nangis supaya dia diam, itu ditakut-takuti nanti mau dikawinkan ke pegawai negeri. Nah, pada nggak mau itu punya suami pegawai negeri. Nah, saking kuatnya saudagar Pak Haji, ya pengusaha kan gitu lebih tinggi dari pegawai negeri waktu itu gitu, sampai ada cerita begitu. Tapi sekarang sebaliknya, banyak anak gadis nangis ingin dinikahkan ke pegawai negeri ya. Nah yang paling repot nggak dapat pegawai negeri, nggak jadi pengusaha gitu kan, ya, jadi ya seperti kita ini jadi dosen. Ya jangan semua jadi dosen ya, jadi nggak apa-apa jadi dosen juga keren kan. Ya. Tapi ya harus juga mengasah itu. Mau balik juga harus hidup ilmu kehidupannya lah gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak jadi beban orang lain. Jadi mubalik kok jadi beban orang lain itu kan nanti tidak faqidus syai' la yu'ti kan gitu. Jadi, orang yang nggak punya apa-apa tidak bisa jadi apa-apa. Jadi, nah itu yang harus. Nah yang terakhir ya kolaborasi, kerjasama. Korup mubalik disebut korup itu kan karena satu korpis. Jadi harus bekerja sama seperti kesebelasan. Sepak bola itu tidak harus semua pemain bintang. Yang penting setiap posisi dan lini itu bisa memainkan perannya dan terkoneksi satu sama lain. Hebat-hebat di depan kalau nggak dikasih umpan dari tengah dan belakang kan bola nggak nyampe-nyampe juga, itu kan? Iya, Belanda itu dulu 2 kali gagal juara dunia itu karena punya pemain hebat gitu. Tapi nggak punya pemain tengah yang hebat gitu. Di samping memang punya, seharusnya Belanda kalau mau menang itu ziarah dulu ke Indonesia. Ya minta maaf gitu ya atas dosanya yang sudah lama gitu. Ini jangan dimuat nanti. Itu ya, jadi perlu kolaborasi satu sistem sehingga kita ini jadi kesebelasan dengan total football yang bagus. Jadi itulah nanti kalau terlalu lama malah saya jadi pemateri. Selamat dan mudah-mudahan ada manfaatnya dan tetap jaga stamina, jaga kesehatan.
Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.